Just nu aja, minum apa Jas? Bermuda, Wah. kita sponsor dulu nih tempat tongkrongannya anak Wah, Blackpink. enak kelihatannya gitu. Enak. Enak ya kopinya. Hmm. By the way tuh kalau minum tuh duduk. Oh, iya. Iya. Duduk dong. Lupa guys, kalau minum duduk. So anyway, episode kali ini bakal topiknya asik banget karena kita ngomongin tentang Aqua. So, let's check it out. Halo, Assalamualaikum Dynamic Nation. Berjumpa lagi dengan saya Dayang Melati and you are watching Dynamic Marketing Class. Oke, kali ini sebelum kita masuk ke case study yang satu ini yang menurut aku kok aku baru tahu sekarang ya gitu ya, kayak keren banget. Aku pengen tanya dulu deh sama teman-teman, tahu kan produk ini? Sip, it is Aqua. Nah, kalau menurut teman-teman, Aqua itu berasal dari perusahaan mana ya? A. Indonesia, B. Singapura, C. Thailand, dan D. lain-lain. Ayo, coba tebak. Kira-kira ini perusahaan mana? Yep, jawaban. Cepet banget ya jawabannya ya, karena malas pikir guys. Oke. Jawaban yang benar adalah A, dari Indonesia. So, perusahaan ini berdiri pada tahun 1973 dari Bapak Tirto. Aku sampai merinding loh ngomong nama beliau karena beliau udah almarhum. Dan hari ini kita akan ngebahas kisah sukses di balik produk Aqua dan apa aja sih marketing sukses dari Aqua. Saya Dayang Melati and this is Dynamic Class. So Dynamic Nation, karena kali ini kita akan ngobrolin tentang Aqua, sebuah produk air minum kemasan ya. Dan kita tahu brand Aqua ini tuh udah kayak jadi generalisasi produk-produk yang namanya air minum kemasan. Dan kayak beli Aqua dong, beli Aqua ya gak sih? Nah, pada tahun 1984 akhirnya banyak tuh kompetitornya. Cuman aku pengen nge-highlight gimana sebenarnya Pak Tirto ini membangun brand ini. Jadi beliau itu karena adanya problem ketika beliau biasa mendapatkan tamu dari luar negeri karena beliau bekerja di salah satu perusahaan BUMN Pertamina, dan akhirnya ngerasa gue butuh air nih gitu kan, air kemasan. Dan ini tuh udah ada dulu dari Thailand. Ternyata Indonesia tuh bukan first movernya. Terus habis itu ketika beliau ngerasa itu dibutuhkan, akhirnya beliau buat produk tersebut. Beliau buat produk tersebut untuk expat ya, expatriat tuh kayak orang-orang yang datang dari luar negeri menetap di Indonesia karena mereka nggak suka dengan hanya air tanah yang direbus. Terus habis itu beliau itu setelah selesai satu target market, beliau kemudian merambah ke minuman Aqua tersebut tuh pertama tuh bukan kayak botolan kayak gitu, tapi tuh dari gelas gitu. Jadi kayak botol gelas yang sekarang mahal banget itu. Mahal banget cuy. Biasanya gue bisa beli tuh di India, di GI tuh ya, dimana tuh yang red velvetnya enak banget. Anyway, terus abis itu dia merambah ke situ, terus dia bikin air galon dulu yang 5 liter. Nah, setelah itu terjadi, gue suka banget nih gimana cara Pak Tirto berpikir dari segi distribusi produknya. Jadi beliau mencoba satu target market ekspatriat, terus beliau mencoba target market yang untuk premium, dan akhirnya beliau mempunyai mimpi. Nah, ini nih penting banget buat kita para business owner. Kita harus mempunyai vision, artinya itu step by step apa aja goal kita untuk produk kita ini bisa dikonsumsi oleh siapa aja. Nggak semuanya langsung ngomong, oke, target market lu siapa? Semua orang. Ini bisa kayak gitu loh. Harus spesifik dulu per target market gitu. Terus habis itu beliau punya mimpi untuk Aqua ini, produk Aqua ini ada di semua warung. Dan tahu nggak sih, beliau menggunakan strategi lead marketing strategi, which is membagikan 3 minuman Aqua gratis ke setiap warung. Sesimpel itu distribusi produknya. Nah, akhirnya orang nyoba, orang suka, dan bang, jadilah Aqua di setiap warung-warung yang ada di Indonesia. Dan itu pergerakannya baru pada tahun 1984. Jadi brand Aqua ini yang berasal dari Indonesia loh guys, di Bekasi, Indonesia, itu baru umur 40 tahun. Ya double umur gua lah gitu kan. Anyway, so kenapa sih? Nah, itu adalah sejarah dari si Aqua sampai foundernya Bapak Tirto meninggal dunia. Sedihnya ini adalah kekejaman manajemen, yang mana ketika sosok brand people-nya itu hilang, malah Aquanya kehilangan arah.
kalau di ini ya di artikel gue baca itu kayak Apple kehilangan Steve Jobs, asik. But anyway, thankfully mereka yang pertama kali mereka betulkan ketika itu terjadi adalah manajemen. Jadi manajemennya dirapiin lagi, tahu banget nih iniannya, target marketnya kemana. Dan yang aku suka dari sejarahnya Aqua itu adalah ketika Pak Tirto ngerasa, duh kenapa ya kok banyak orang yang nggak mau mengkonsumsi minuman aku. Akhirnya dia menambah added value-nya dengan mengatakan bahwa minuman Aqua itu adalah minuman yang sehat. Jadi dia menuju 7P yang ada di marketing, nggak salah, yang kayak dari product placement, physical evidence, packaging, apa segala macam. He went through all of that konsep gitu loh. Jadi ketika udah agak nggak terlalu rame lagi, akhirnya beliau memberikan message yang baru di marketing approach-nya, yaitu mengatakan kalau minum Aqua adalah minuman yang sehat. Terus habis itu move lagi, kalau nggak fokus minum Aqua dulu, yang kayak gitu. Jadi itu penting banget yang namanya marketing message. Nah, sebenarnya gue udah nyebutin sih apa sih rahasia sukses marketingnya Aqua. Cuman kali ini kita akan breakdown ke 4 step dari rahasia marketing suksesnya marketing dari Aqua. Yang pertama itu adalah pasti ketika kita yang namanya minuman yang susah didapat, dia menambah added value yang pertama, yaitu adalah membenarkan atau mengimprovisasi dari packaging. Gue ngomongin banget ya. Oke. Yang pertama, packagingnya Aqua itu kalau kita bisa lihat dari UX yang pertama, user experience yang pertama sampai saat ini itu berbeda. Kita bisa ngelihat Aqua yang dipencet lah, Aqua yang ada tutup botolnya, Aqua yang ada bentuk gelasnya, itu didesain untuk spesifik target market gitu. Kita nggak akan, jarang banget ya kita nemuin Aqua yang dibungkus, yang packaging itu dari gelas di warung-warung, ya nggak sih? Pasti kita nemunya yang kecil, ya nggak sih? Yang gede, galon gitu. Nah dulu itu bagaimana beliau membentuk packagingnya itu mempengaruhi distribusi produk beliau. So yang pertama adalah pay attention to your packaging. Ting gitu. Yang kedua adalah konsistensi dalam berpromosi. Mereka itu dalam berpromosi itu nggak sekali promosi habis itu udah melempem, enggak gitu. Emang literally mereka menggunakan konsistensi, kreativitas dalam mempromosikan Aqua. Ya kayak dari tadi itu kan, dari minuman sehat, packagingnya bagus, yang cocok untuk semua orang, untuk anak muda kalau fokus minum Aqua. Jadi banyak sekali promosi-promosinya itu bukan dalam bentuk yang kayak beli 1 gratis 5 gitu loh. Tapi emang bagaimana mereka kreatif untuk menyampaikan pesannya mereka kepada target market mereka. Dari orang ekspatriat tuh sampai kita sekarang yang anak muda, ya kalau pengen minumannya yang sehat ya Aqua, walaupun harganya bisa kita lihat dari kompetitor itu sometimes slightly sedikit lebih mahal dari yang lain, ya kan? Yang ketiga, marketing strategi yang mereka yang terbaik adalah dengan masifnya distribusi produk. Oke, Dayang, kalau bukannya distribusi produk itu bagian dari sales ya? Well, itu sebenarnya ada marketing dan juga sales juga guys. Karena apa? Karena kalau kita seandainya memarketingkan atau mengkomunikasikan value kita kepada orang lain, otomatis ya maklum lah ya, kita orang Indonesia dan orang Timur yang pengen dan itu nggak alasan itu juga, tapi emang psikologisnya kita lebih percaya pada suatu produk ketika itu tangible. Makanya Dynamic Indonesia itu ketika kita pengen banget yang namanya ketika kita pengen banget untuk nunjukin gimana efek digital itu lumayan cukup susah gitu loh istilahnya, karena kita udah biasa dengan melihat hasil yang tangible. Nah, si Aqua ini dengan sangat cakapnya mereka benar-benar berinvestasi di distribusi produk. Jadi kayak emang didistribusiin kemana-mana. Oke? Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir itu adalah yang keempat itu adalah yang paling oke, itu adalah pelayanan. So, didukung dengan packaging yang baik, didukung dengan promosi yang baik, itu juga harus disupport dengan pelayanan yang luar biasa. Ya gak sih? Kenapa? Karena orang itu people don't buy your product, but they buy your dream. Itu yang dibilang sama Simon Sinek dan Steve Jobs. Jadi kayak apa sih sebenarnya yang di serve atau yang dicoba diberikan oleh Aqua? Apakah cuma sekedar air minum? Apakah itu pelepas dahaga? Enggak gitu loh. Sebenarnya yang dijual oleh Aqua itu adalah efisiensi. Yang dijual itu adalah kepastian bahwa ini adalah minuman yang terbaik. Dengan ya kita bisa lihat kalau kalian research ataupun kalian search di YouTube, itu semua representasi bagaimana Aqua membangun brandingnya selama 40 tahun itu sangat luar biasa investasinya. Mereka nunjukin gimana air itu difilter, gimana air itu didistribusikan, kalau segelnya lepas ya jangan dibeli. So it's amazing gitu. So pelayanan itu sangat penting, because the best product
market itself. So itu aja study case kita tentang Aqua kali ini. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa untuk kalian nonton ini di YouTube, like, comment, subscribe, and share to your friends. Komen kalau kalian ada pengen, ya ini dong, bahas yang ini dong, bahas sejarah tentang ini dong. Komen aja di bawah, akan kita bahas insyaallah. Untuk next time, sampai jumpa, and saya Dang Melati, and see you, bye bye.